Jadi monggo silahkan untuk membuka mindset, karena Anda akan terkesima melihat betapa Tuhan jauh lebih maha besar, jauh lebih maha welas asih, jauh lebih maha bijaksana daripada yang Anda sangka selama ini. Boleh untuk memanfaatkan tempat ini, dan saya bisa menyarankan bagi sedulur-sedulur yang sekiranya memiliki penyakit yang cukup serius dan belum kunjung sembuh, bisa dicoba untuk ikhtiar atau untuk berusaha berobat melalui tata cara dan tradisi yang ada di para pemirsa YouTube Surya Kakais yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam salam rahayu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat berkas waras, ayam-ayam tentrem, lancar rezekinya, tansah pinaringan sewiloso saking ngersaning Gusti Ingkang Maha Agung. Pada kesempatan ini saya akan mengulas perjalanan spiritual saya katakan sebagai perjalanan spiritual, karena saya melaksanakan perjalanan itu dengan segenap jiwa raga, dengan mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh beliau Sinuwun Ide Bedara Mahadewa. Ada sedikit cerita tentang istri saya yang sedang mengalami sakit ya. Singkat cerita, waktu pandemi tempo hari, istri saya sempat terkena COVID, tapi pada saat Delta mewabah demikian parahnya itu. Nah, pada saat terkena virus Delta, memang keadaan di sekitar kita tahu sendiri ya, ketika Delta mewabah itu kan jangankan kok teman-temannya teman itu ya, bahkan saudara-saudara kita, orang-orang terdekat pun ternyata banyak yang terkena. Nah, memang di situ kita bisa melihat betapa mewabahnya ya saat itu untuk yang Delta. Nah, pada saat itu sebelum terkena virus Delta itu istri saya menderita tumor otak, tepatnya ada di atas telinga kiri. Kemudian istri saya diobati oleh Ki Ageng Giring dan Eyang Panembahan Budo, karena beliau itu leluhur yang juga memiliki kemampuan untuk mengoperasi atau mengobati penyakit-penyakit seperti itu. Nah, kira-kira lebih dari 7 kali ya, Eyang Ageng Giring dan Eyang Panembahan Budo itu beberapa kali dawuh untuk menyiapkan kunir yang diruncingi ya, ujungnya diruncingi, terus kemudian disediakan pula air di bokor atau mangkok dan ditaruh bunga melati di situ. Seperti itu perintah dari Ki Ageng Giring atau Eyang Panembahan Budo setiap kali akan melakukan operasi secara gaib atau secara metafisik di bagian tumor. Kemudian setelah berulang kali dilakukan semacam bedah operasi secara gaib oleh Eyang Ageng Giring, oleh leluhur Eyang Ageng Giring dan Eyang Panembahan Budo, puji syukur kemudian dinyatakan bersih, karena kami juga periksa ke rumah sakit untuk ngecek apakah masih ada apa enggak. Dan puji syukur tumor yang sudah sebesar ya kira-kira 3 cm itu bisa bersih. Namun masih dalam tahap penyembuhan ya, masih dalam tahap pemulihan, jadi bagian kepala juga masih rentan. Oleh sebab itu pada saat terkena virus Delta atau COVID Delta itu biasanya mengenai organ-organ tubuh kita yang paling rawan atau paling rentan. Jadi masing-masing orang akan memiliki gejala yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan fisik orang yang terkena COVID Delta ya. Misalnya bagian ginjal yang paling lemah atau paling rawan, atau bagian jantung, atau bagian mana ya. Disitulah yang paling terkena dampaknya dari wabah COVID itu jika sempat tertular atau sempat menderita. Nah, di sini otomatis istri saya ya yang terkena bagian otak ya. Nah, pada saat terkena virus Delta kemudian mengalami semacam
long COVID ya istilahnya. Jadi efek yang ditimbulkan setelah COVID itu bersih dari dalam badan. Kemudian ada efek yang berupa long COVID, yaitu bagian-bagian tertentu yang memang sangat terasa dampaknya. Nah, disitulah bagian kepala itu sakit sekali karena akibat virus tadi, dan sampai tidak kuat untuk melihat cahaya televisi maupun handphone. Oleh sebab itu beberapa bulan istri saya sempat off untuk menggunakan HP, mungkin ada hampir 1 tahun ya sejak terkena. Kemudian dilakukan penyembuhan juga, ya kita terapi sendiri juga. Nah, akhirnya selama beberapa bulan itu sudah terasa enak sekali, sudah tidak pernah merasakan pusing dan kesakitan di bagian kepala. Kemudian sudah rasan-rasan atau sudah berencana untuk menggunakan handphone lagi. Namun demikian karena ada suatu benturan suatu peristiwa ya, itu akhirnya terkena lagi. Akhirnya kondisi bagian kepala atau bagian otak istri saya itu mengalami ya cedera yang cukup parah ya, sampai bisa dikatakan ada pendarahan atau keluar darah yang kemudian menyumbat di bagian otak. Akhirnya beberapa saat seringkali istri saya mengalami blank atau seperti bingung, dan pada saat itu terjadi ya tidak ingat apa-apa, bahkan tidak mengenal seseorang yang sudah dikenal sebelumnya pun tidak dikenal. Itu terjadi bisa 10 menit, bisa 30 menit keadaan blank seperti itu. Dan banyak para leluhur, diantaranya adalah yang Gusti Mangkunegoro I, yang Gusti Mangkunegoro II, yang sering banget mengobati istri saya. Saya melihat sendiri istri saya itu disedot ya, kepalanya itu seperti ubun-ubunnya ini disedot dengan mulut, kemudian dibuang itu kayak berupa darah segar itu ya. Artinya memang ada pendarahan di dalam otak atau di dalam kepala. Nah, ini jika dibiarkan kan sangat berbahaya sekali karena bisa mengganggu saraf dan peredaran darah, dan bisa mengganggu pula oksigen yang ada di kepala. Nah, itu akan sangat bahaya sekali, makanya kadang terjadi blank. Nah, kemudian kami juga sebagai ngelakoni urip dengan wajar itu juga sudah pergi ke dokter 2 kali, mendapatkan suntikan di beberapa tempat di bahu kanan kiri, kemudian di tengkuk ya. Dan semua suntikan itu kan fungsinya untuk semacam analgesik atau penahan rasa sakit. Kemudian diberikan resep juga, dan ternyata kali ini sakit kepalanya luar biasa. Mungkin kalau orang pada umumnya mungkin nggak kuat, karena istri saya juga bilang sepertinya kok berat banget, mungkin apa aku nggak kuat ya, kalau memang harus dipanggil sewaktu-waktu sudah pasrah. Itu sampai seperti itu istri saya. Yang jelas kami tahu kondisi di kepala itu memang sangat serius terjadi seperti itu. Dan kalau dibawa ke medis kan harus MRI, harus scan ya, dan itu menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Tapi kami tidak putus asa, tetap berusaha untuk memang kalau itu memang jalan terakhir yang harus kami tempuh, melakukan tindakan medis ya kita lakukan. Namun demikian pertanyaannya, apakah bisa dilakukan secara non medis atau secara metafisik untuk pengobatan ini ya? Bisa dan memungkinkan, dan kami optimis. Hanya saja kita sebagai manusia tidak baik ya kalau apa-apa harus tergantung pada leluhur, harus tergantung secara gaib ya. Kita sebagai manusia yang hidup dengan wadak, dengan fisik kita ya, seyogianya itu berusaha untuk ke medis dulu, berusaha secara medis dulu untuk ke dokter lah. Jadi kita harus ke dokter, kita agar tetap sebagai kodrat manusia yang masih hidup dengan raga ya, kita harus berusaha dulu berjuang melalui tindakan medis dengan periksa ke dokter. Dan itu sebagai syarat yang mesti kita penuhi agar supaya leluhur itu berkenan untuk membantu atau menolong secara metafisik ya. Karena kalau dilihat kita belum usaha apa-apa, nanti kemudian tahu-tahu leluhur menolong, itu kan seperti memanjakan ya. Ibaratnya kalau kita itu ngajarin bayi berjalan, itu kan kita tidak akan melakukan proteksi yang sangat ketat. Misalnya jangan sampai anak itu jatuh ya. Kadang-kadang anak yang sedang tertatih-tatih belajar berjalan itu kita biarkan
terjatuh, yang penting tidak membahayakan atau tidak berisiko tinggi. Jadi itu sebagai pelajaran kita untuk berjuang, untuk struggle of life, untuk terus berusaha ya, jangan putus asa. Nah seperti itu ya yang dipertimbangkan oleh para leluhur yang memang bijaksana sekali. Jadi tidak akan memanjakan kita harus berusaha dulu untuk melakukan upaya penyembuhan itu secara medis dengan cara yang maksimal. Nah setelah itu kalau memang dirasa, dilihat penyakitnya memang sangat berisiko tinggi, kalau kita menempuh cara medis, artinya kita balapan ya, kita cepat-cepatan ya, kita berpacu dengan waktu, dengan penyakit ya. Akhirnya leluhur pun tanpa diminta juga sudah pada turun tangan. Namun demikian dalam peristiwa ini para leluhur terutama entitas kadewatan di Bali sangat berkenan untuk andil untuk penyembuhan istri saya, dan para leluhur saya pun berkenan untuk memberikan kesempatan pada para leluhur dan entitas kadewatan yang ada di Bali sini untuk ikut andil atau mengambil bagian dalam mengobati istri saya. Nah singkat cerita, tempo hari kemarin pagi itu sekitar jam 5:30 pagi saya masih posisi tidur, setengah tidur ya, mau bangun masih males, tapi ya tahu-tahu ada suara ya yang sudah saya kenal ya, suara yang sudah tidak asing lagi, menyebut langsung juga bahwa beliau Sinuhun Ida Bedara Mahadewa rawuh hadir dan memerintahkan saya untuk membawa istri ke Bali, terutama ke Pura Tambawaras atau Tombawaras, kalau dalam ejaan bahasa Jawa ya Tambawaras atau Tombawaras. Nah kami tidak berpikir panjang, ini kesempatan yang luar biasa, para leluhur memberikan kesempatan. Saat itu juga saya langsung sungkem dan terima kasih, mengucapkan terima kasih kepada beliau Sinuhun Ida Bedara Mahadewa. Nah kemudian saya pesan tiket dan berangkatnya besok siang saya berangkat jam 11, dan akhirnya malam Rabu, dan ini memang momentum yang bukan secara kebetulan saya kira, tapi yang jelas hari Rabu itu adalah hari yang paling baik untuk pengobatan secara medis maupun non medis. Dan kami sampai di Bali, turun dari pesawat, kami langsung ada sambutan dari beliau Pangeran Jero Kandang atau Kandang Jero, yang kemudian memberikan kelonggaran, misalnya malam ini tidak kuat, misalnya kalau nanti airnya dingin sekali ya boleh besok pagi. Tapi karena saya melihat istri saya sudah sangat mantap untuk melakukan pelukatan malam hari, ya sudah kita mohon doa restu untuk melakukan apa yang diperintahkan Sinuhun Ida Bedara Mahadewa pada malam hari. Ya kami mampir dulu ke tempat anak kami, anak-anak KKS di Tabanan ya, di sekitar Jalan Majapahit. Kemudian kami setelah istirahat sebentar mulai berbusana pakaian adat untuk tujuan nanggil atau sembahyang atau berdoa. Tujuan pertama kami adalah Pancoran Saptagangga yang tepat berada di bawah Pura Luhur Tambawaras. Nah di situ kami melakukan pelukatan ya, kira-kira di situ sudah jam 10 malam ya, 10 malam, dan pelaksanaan pelukatan sekitar jam 10:30 malam. Nah di Pancoran Saptagangga ini ada 7 pancuran, jumlahnya ada 7 pancuran, dan masing-masing pancuran itu punya makna yang berbeda-beda. Urutannya begini ya, dan kita dari sisi kiri kemudian geser ke kanan ke pancuran yang ke-7, dan itu seperti juga merupakan urutan dari muda sampai ke tua, atau dari sifatnya itu fisik kemudian sampai ke metafisik. Nah itu seperti itu. Jadi ada apa ya, urutannya itu dari kanan ke kiri. Jadi dari kanan ke kiri itu dari yang muda sampai ke yang tua, istilahnya begitu. Tapi dalam melaksanakan pelukatan itu dibalik dari yang tua sampai ke yang muda. Itu esensinya agar supaya, atau ini merupakan suatu harapan dan doa supaya kita kembali menjadi muda atau kembali menjadi sembuh ya.
penyakit-penyakit yang kita derita, yang ada di dalam diri kita itu bisa bersih. Nah, biasanya di situ ada tanda kalau orang yang melakukan pelukatan di pancoran Saptagangga ini, kalau terasa mual dan mau muntah-muntah, itu biasanya ada gangguan yang sifatnya metafisik. Tapi kalau tidak muntah-muntah, yaitu penyakit yang sifatnya physically. Ini garis besarnya. Yang dari Kalau Sanjiwani itu kan sesuai dengan tempat. maksudnya Kalau Ido Betaro itu kan tempatnya kan ada. Kalau di barat kan Mahadewa, ya kan? ya. Kalau di timur kan Mahadewa. Iswara. Iswara. Itu udah Iswara. Kalau dalam tubuh apa itu Iswara? Dua dalam tubuh. Manusia ada apa tuh? Ada kulit. Dalam kulit apa? Daging, Dalam daging, darah, dalam tulang. darah. Ah, itu udah. Sama seperti kita. 4 elemen itu ya. Kan 5, 4 dan 5. Tuh. Kalau kangen Sanjiwani, Dewane Iswaro, alam dalam tubuh kulit, di tengah lagi jantung. Ya. Tuh. Sanjiwani. Terus geser satu lagi. Kundalini kan Brahmo Selatan. Selatan. Dalam tubuh apa? Merah. Merah, darah, Itu. Kundalini. Kemandalu Mahadewa, Ya. Kamandalu. kau kuning Kuning dalam berarti tubuh. Nah, itu. Barat, kau tuh barat. Kalau kuning diartikan Dalam tubuh apa? Dalam tubuh kuning. daging atau Iya, itu udah. itu ya udah ya. Batus. Kalau utara kan ginjal. Ginjal. Nah, Habis itu. kundalini, Habis kundalini terus apa tadi? Pawitra. Pawitra. Wisnu. Wisnu. Lagi Maha Pawitra Siwa. Maha Pawitra Siwa. sebelah timurnya tuh Pawitra. Kan Maha Pawitra kan Siwa. Ya. Kan timur, selatan, barat, utara, tengah. Ya, tengah kan Ada lagi 2. Urip tahu urip. Pangurip, Pangurip kan nyawa, hidup. itu udah. Kalau orang sakit itu kan masalah orang dah tua. Semua mati alat gitu kan. Dihidupkan lagi baru dikuatkan pasupatinya. Terakhir juga. Terus maksudnya yang terakhir dikuatkan pasupatinya kalau dalam diri kita apa ya? Itu rohnya. Rohnya, Jiwa sukmanya, itu udah jiwa dikuatkan. jiwanya dikuatkan. Oh ya. Siapa punya roh kan beliau. Ya. Tuh. Jadi tahu urutannya dari paling barat sampai paling timur. Sebenarnya kan dari timur ke barat. Ya kalau dari tinggi ke rendah, Sebenarnya betulnya kan dari timur. Timur kan Ya. Sanjiwani kan timur. ya. Langsung selatan ke barat ke utara gitu. Kenapa dari barat ke timur? Kenapa itu? Orang sakit itu kan berada dalam orang tua. Tua kan? Tenggelam. Ya. Dikembalikan ya nih jadi semula. Dimulai Kan terbalik dari itunya. Itu. dimulai dari tua jadi sehat. menjadi lagi. muda, menjadi Sakit sehat. jadi sehat. Ya, itu falsafahnya. Cuma beliau yang tahu itu. Ya. Pertama kan dari kangen gitu hanya. Hmm. Jangan gitu beliau tuh tahu-tahu itu sifatnya. Sama juga kalau ada orang kalau ada sakit tuh, Pak Jero, ada tanaman di rumah tiang, pasangan tuh, yang sing lain tanaman itu kan tetap rasa sakit. Mika pemberian tamu karangan, kertas karangan. Kenapa boleh penjelasan? Jero Mangku namanya siapa? Kayak tiang Pak Eko, tapi mangkun dia mangku gede dalam Solo itu, komang gede Sucito ada. Oh, iya. Olahraga itu, ini usahain tamu sebenarnya. Usaha tamu putus. Langsung ledah. Ya. Biar anak kengken harus margiang gitu. Biar gue datang bilang nggak boleh. Ini boleh. Tidak mengenal orang mati, orang apapun. Asal orang minta obat di sini jalan terus gitu. Oh ya. Tapi kalau ada orang mati, berarti di rumah dia gitu. Kalau ada orang datang bulan, kan nggak boleh ke sini. Di rumah dia pakai. Oh gitu. Tuh. Kalau Diambilkan airnya. Iya, kalau melukat, kan nggak bisa orang melukat datang bulan. Ya, ya. Tuh, udah perbedaannya. Sudah. saya Ini mau- caranya. Kalau bagi yang agama Hindu,
Kalau Mahmud yang Tambo itu dekat rumah benak dilebuh. Kalau ada tamu kita kan sapa gitu kan Bu. Itu namanya segan manca warna mau benen taluh siap keploang dijoling gihang di mana ditaruh itu katuran. Tamu datang suguhin minuman atau jajan tuh. Baru pejati. Matur piuning ring ido susunan sami. Pertama yang diayat leluhur Bu. Ya betul. Yang siwo guru. Yang kedua taksu, kuning taksu. Kalau orang Bali yang taksu dan tahu, kalau punya usaha taksu kan Dewi Melanting. Itu yang nuntun kita Bu. Kalau tidak ada nuntun kita masuk bisa perjani kan suhud. Megai jani suhud itu karena bertaksu. Yang orang bertaksu katanya nengokin dolar itu kedek nah itu. Itu model punya roh katanya. Taksu dalam Solo beliau dah sang pencipta tamu waras aneh warasang yang trikayangan itu kan pusat di dalam Meraji Pati wewengkon itu kita mohon semua ada itu kena apa yang kita mohon pada beliau mohon tuntunannya mohon bimbingannya mohon perlindungannya mohon kesehatan mohon rezeki selain itu apa kita minta mohon pada beliau kalau ada gangguan. Nah itu yang terakhir, apapun bentuknya itu di lingkungan kita itu kita tinggal tuh tempat usaha, tempat pekerjaan, di rumah apapun bentuknya biar beliau menghilangkan. Kalau ada sakit apapun medis maupun medis biar beliau maris itu. Nah, kemudian setelah kami melakukan pelukatan dan seperti kita itu ada mau masuk ke pusaran energi ya setiap kita masuk ke pancuran itu ada semacam pusaran energi yang kita rasakan dan kita mengikuti saja makanya kita itu secara otomatis badan kita muter maka di situ kita mandi di dalam pancuran itu pun badan kita muter ya jadi kan sebelum kita melakukan pelukatan ya kita melakukan apa istilahnya mengaturkan rasa hormat dulu dengan cara menembah, kemudian kita melakukan kumur, cuci muka, dan kemudian baru disiram dari ubun-ubun atau dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dilakukan seperti itu di 7 pancuran, dan setelah di pancuran yang ke-7 itu memang saya melihat Sang Hyang Pasopati di situ. Memegangi badan istri saya, kemudian Sinuwun Ide Bedara Mahadewa yang mengguyur airnya. Nah di situ Sinuwun Sang Hyang Pasopati itu seperti memutar badan istri saya juga, dan kemudian Sinuwun Ide Bedara Mahadewa yang menyiram. Dan tidak hanya di situ ya, saya melihat juga Sang Hyang Pasopati itu seperti nyucup ubun-ubun istri saya. Nyucup itu ya menyedot itu ya, dan kemudian dibuang, dan saya mendengar suara seperti orang yang muntah-muntah itu ya, laki-laki, padahal di situ tidak ada yang muntah, kita semua, dan ternyata itu memang Sang Hyang Pasopati yang menyedot semua penyakit yang ada di kepala istri saya itu kemudian dibuang, dan disitulah terjadi seperti muntah-muntah beliau Sang Hyang Pasopati. Selesai kita melakukan pelukatan di situ ya, itu kemudian kita semua geser rombongan, geser ke atas jalan kaki, naik tangga menuju ke Pura Luhur Tambo Waras. Nah di sana juga jero mangkunya sama seperti tadi yang di Pancoran Saptagangga, dan kita mulai ritual, mulai melakukan samadhi, dan sesuai dengan adat istiadat cara sembahyang di pura-pura di Bali. Dan sebelumnya Sinuwun Ide Bedara Mahadewa juga menyampaikan ke saya bahwa nanti proses pengobatan istri saya itu akan memakan waktu kurang lebih 1 jam.
termasuk di Pancoran itu dan kemudian di Pura Tambawaras itu sekitar 1 jam. Dan pada saat di Pura Tambawaras ya kemudian dilanjutkan untuk pengobatan ya, seperti diolesi sesuatu tapi kami nggak jelas itu diolesi apa, dan ya dibuang lah itu ya, sisa-sisa penyakit itu dibuang. Dan setelah kami melakukan tanggil di situ, sembahyang di situ, kemudian kami menghaturkan sungkem sebagai tanda terima kasih kepada para entitas kadewatan, kepada para gaib di situ, dan kepada para leluhur. Nah, di situ ada sesuatu yang kami lihat luar biasa sekali ya, karena saya melihat di situ ada semacam pusaka ya di atas pura itu yang muter. Jadi kayak saya jadi ingat waktu kami itu melakukan pelukatan itu seperti terbawa pusaran energi, dan persis putarannya itu ya seperti pusaka yang memuter itu. Nah, soal Pura Tambawaras ini memang luar biasa ya di situ, karena waktu kita sungkem di tempat yang ditunjukkan Jero Mangku di situ, kami mendengar seperti langkah harimau yang berat ya, jadi kemungkinan harimau ukurannya besar. Dan ketika saya noleh ke kanan, kok ada patung harimau yang di sini ada apa namanya, kalung warna merah itu ya. Dan lebih luar biasa lagi, kami juga melihat sekelebat itu ada harimau berwarna hitam ya, seperti puma. Tapi anehnya harimau itu di sini ada kalungnya berwarna putih. Kalung itu bulu ya, jadi hitam tapi ada bulu warna putih yang melingkar di leher. Jadi kalau orang Jawa bilang kendit tapi di leher ya. Nah, di situ merupakan penjaga, gaib penjaga di Pura Tambawaras. Nah, kemudian setelah itu baru kemudian beliau Sinun Ide Bathara Mahadewa itu menyampaikan, memberi informasi bahwa benar di situ ada harimau yang berwarna hitam, ada kalungnya warna putih, dan nama harimau itu adalah Sardulo. Nah, kalau di Jawa Sardulo itu kan nama untuk menyebut binatang harimau itu Sardulo, itu bahasa Jawa. Dan di situ ternyata harimau juga namanya Sardulo. Nah, pada saat sungkem, Sinun Ide Bathara Mahadewa juga menceritakan bahwa istri saya sempat menggigit kalung yang kain yang melingkar di leher arca yang tempat sungkem itu, karena istri saya ingin tahu siapa gaib yang ada di situ, maka digigit itu benang atau kain yang berwarna merah itu biar bereaksi gitu ya. Dan ternyata ya seperti itu kejadiannya, memang ada entitas gaib yang menjaga atau yang menunggu di situ. Ngomong-ngomong soal cerita Pura Tambawaras ini kan dulunya sebagai tempat ditemukannya obat Raja Tabanan ya, di abad 12. Jadi pura ini cukup tua sekali dan kelihatan memang ornamen-ornamen bangunan pura yang ada di situ memang penuh dengan lumut. Itu
menunjukkan usia yang sangat tua. Nah, di sini ceritanya dulu Raja Tabanan setelah diobati oleh para tabibnya, ternyata belum ada hasil atau belum ada kesembuhan. Kemudian mendapatkan suatu pralampito atau petunjuk gaib untuk mencari obat, tapi di dalam hutan nanti ada tandanya berupa asap yang membumbung tinggi, asapnya lurus ke atas vertikal ya, dan bisa dikatakan asap itu menembus sampai langit, seperti itulah perumpamaannya. Benar, suatu ketika memang tampak ada kukus atau asap yang keluar membumbung tinggi, dan di situ dicari sumbernya di mana. Nah, akhirnya ketemu, dan sumber asap itu ada di samping kanan pura itu atau belakang pura itu ada rumpun bambu, dan di situ ada batu yang kemudian dibalut kain merah. Disitulah dulu titik asap membumbung tinggi itu. Tapi karena malam hari, jadi kami tidak bisa mengakses ke situ karena harus melalui semak belukar. Kalau di sini saya baca ada apa namanya, Sang Hyang Agni yang dulunya mengeluarkan asap yang tidak di sini. Oh, sebelah. Di sebelah. Ada. Niki, boleh lihat. Di pohon. Bisa lihat. Oh, malam enggak bisa. Lewat luar ya? Oh. Yang dulu keluar asap yang untuk penanda Raja Tabanan waktu sakit, terus menemukan petunjuk di sini untuk di sini nggak kelihatan dari sini ya. Di bawah bambu ini. Bambunya ini ya. Ini ya. Ya. Kalau malam enggak kelihatan dari sini. Ada payung merah ya. Iya. Itu kan dulu buat penandanya di situ. Terus baru dibangun pura. Waktu Raja Tabanan sakit keras, terus ini petunjuk untuk obat. Terus di situ untuk apa namanya, memasak obat atau jamunya pakai kayu. Nah, itu dari situ baru didapatkan obat sampai untuk kesembuhan. Sang Hyang Agni. Namun demikian, ya semua petilasan itu masih ada bekasnya, masih ada, bisa kita lihat lah ini. Nah, di situ ceritanya tempat Sang Hyang Agni membakar atau merebus ramuan-ramuan atau jejamuan yang untuk pengobatan Raja Tabanan pada waktu itu ya. Dan benar saja setelah Raja Tabanan diobati melalui petunjuk yang ada di situ, akhirnya sembuh. Nah, kemudian setelah adanya peristiwa itu, di sana dibangun pura yang dinamakan Pura Tambawaras atau Tombowaras. Sampai sekarang masyarakat di Bali masih menggunakan tempat itu sebagai, mungkin bisa diibaratkan sebagai IGD-nya atau tempat untuk perawatan darurat, baik yang penyakit yang bersifat medis maupun non medis. Dan ini terbuka untuk umum, masyarakat dari manapun, agama apapun, suku budaya apapun boleh untuk memanfaatkan tempat ini. Dan saya bisa menyarankan bagi sedulur-sedulur yang sekiranya memiliki penyakit yang cukup serius dan belum kunjung sembuh, bisa dicoba untuk ikhtiar atau untuk berusaha berobat melalui tata cara dan tradisi yang ada di Pancoran Saptagangga, terlebih dahulu melukat, kemudian dilanjutkan untuk
Tangkil di Pura Tambawaras. Nah, di situ nanti panjenengan akan mendapatkan air untuk sarana pengobatan dan minum air kelapa. Ini untuk lingkungan. Ini untuk mesik. Tambonya nih kok. Ini tambo ini. Ini yang di ke rumah, diminum. Terus ini yang untuk minum aja pasupatinya. Pasupati minum juga. Ya, minum aja. Ini kan mesirat tuh perciki diri dulu. Oh, ya. Kumur, minum, cuci muka, ada raup. Oh, iya, raup ya. Meraup ya paling bawah meraup. Ya. Meraup cuci muka. Mesirat, kumur, minum, meraup. Ya. Meraup. Itu urutannya begini ya, udah seperti ini ya urutannya. Ini dulu mesirat semuanya. Ini untuk lingkungan. Bersih diri dulu. Betul. Istilahnya wudu dulu. Ya. Harus minum. Ya, ini mesirat, makumur, minum, terus meraup. Minum. Meraup. Harus minum. Oh iya, ini minumnya ketutup ya. Ini pasupatinya minum aja. Ya. Tapi ini dipakai tuh tempat ibadah dulu, tempat tinggal semua, kamar-kamar bisa perciki. Semua lingkungan, semua benda milik kita. Sisanya yang 3 ini ya. Biarpun barang sakral tuh ini juga pakai. Kita dapat apa-apa dari beliau tuh, perciki dulu lah. Itu. Sisanya kan ada sisa itu. Minimal seminggu sekali pakai. Dan minum air kelapa hijau atau bungkak ya. Kalau di sini dikenalnya bungkak, air kelapa hijau yang kecil itu kayak cengkir. Kemudian nanti tangan kita cukup menyadong begini dan juru mangku akan menuangkan air itu untuk diminum, air kelapa muda atau bungkak untuk diminum. Itu salah satu cara pengobatan juga di situ. Para pemirsa, saat ini saya berada di Pura Tambawaras. Saat ini pukul 10:30 malam. Kami telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh beliau Yang Mulia Sinuwun Ida Bathara Mahadewa. Dan tadi juga di sepanjang perjalanan dari bandara sampai ke Tabanan, beliau Pangeran Seru Kandang juga mengiringi perjalanan kami, dan kami sangat tersanjung. Terima kasih sekali kepada para leluhur dan para entitas kadewatan yang ada di Pulau Bali ini, dan saya merasa nyaman sekali. Saya merasa seperti rumah kedua saya berada di Bali ini, seperti halnya ketika saya ke Kalimantan, karena di sana saya ada leluhur yang rasanya sudah seperti orang tua sendiri, dan beliau yang pernah menganggap saya seperti anak sendiri. Itu luar biasa sekali, dan saya betul-betul terharu ketika saya mengaturkan sembah pangabekti, mengaturkan bakti saya kepada beliau Yang Mulia Sultan Haji Sulaiman dan Sultan Haji Parikesit, juga Eyang Haji Badar Agung Dewa Sakti yang bersemayam di Anggana, Samarinda. Di sana Kalimantan Timur sudah seperti rumah kedua saya, dan di Bali pun saya merasakan seperti rumah kedua saya. Dan di sini yang dapat saya ambil hikmah dari semua ini adalah saya menyaksikan latar belakang sistem kepercayaan para leluhur sewaktu zaman hidupnya hingga saat ini. Dan ternyata beliau semuanya baik-baik saja. Fakta yang saya lihat ini atau kenyataan yang saya lihat ini membuka mindset saya, memberikan pemahaman kepada saya bahwa jalan menuju Tuhan itu sebanyak hela nafas kita. Tuhan itu Maha Tunggal dan disembah oleh seluruh makhluk, dan masing-masing makhluk dapat menyembah Tuhan dengan caranya sendiri-sendiri sebanyak hela nafasnya. Itu seperti yang disampaikan dalam spiritual Jawa. Gustiku tunggal nanging disembah kabeh samubarang titah kang urip. Disembah nganggo carane dewi-dewi lan sakake nafase dewi-dewi. Ada bermiliar cara
menuju Tuhan ada bermiliar cara untuk menyembah dan menembah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan sekiranya Tuhan memiliki miliaran nama, sebanyak manusia mampu memberikan nama dan menjulukinya. Ini sungguh suatu rahasia hidup, sejatine hidup ya seperti ini. Jika kita semua memahami sejatine urip seperti ini, tentu tidak ada alasan untuk menjadi orang yang intoleran atau anti toleran. Kami melaksanakan perintah beliau Sinuhun Ida Bedara Mahadewa dan Pangeran Jero Kandang untuk membawa istri, karena beliau-beliau akan mengobati, dan tentu saja semua ini atas ketulusan beliau-beliau para entitas kadewatan dan para leluhur. Siapapun yang mau berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga, itu merupakan jalan menuju kesuksesan. Siapapun yang mau berobat, siapapun yang mau mencari kesembuhan semaksimal mungkin, baik itu melalui pertolongan sesama manusia, pertolongan dokter, pertolongan tumbuh-tumbuhan, pertolongan para leluhur dan para entitas kadewatan, maka ada 1000 cara untuk sembuh dari sakit apapun juga. Maka saya ingin menyampaikan pada sedulur-sedulur semua yang sedang menderita sakit, semoga lekas sembuh, tetap semangat, dan jangan pernah putus asa, karena ada 1000 jalan untuk sembuh, asalkan kita mau berusaha, asalkan mindset kita terbuka seluas-luasnya. Kita tidak memandang hanya ada satu jalan, tapi lihatlah ada 1000 jalan untuk kesuksesan dan untuk kesembuhan. Oleh sebab itu, keberhasilan ada di depan Anda. Dan saya terima kasih atas doa dari sedulur-sedulur semua, anak-anakku semua, dimanapun berada, dalam bentuk dukungan apapun, saya sampaikan terima kasih. Semoga kita semua dapat menyelamatkan para generasi bangsa yang ditunggu-tunggu dan diharapkan oleh para leluhur dan para kadewatan untuk Nusantara, untuk nasib Nusantara yang lebih baik di masa yang akan datang. Saya sampaikan salam rahayu, Om Swastiastu, khusus untuk para semeton yang ada di Bali dan anak-anakku semua yang ada di Bali, anak-anak KKS yang ada di Bali. Matur suksma atas semua dukungan dan bantuan dalam bentuk apapun, sehingga dawuh beliau Sinuhun Ida Bedara Mahadewa yang kemarin pagi beliau sampaikan, dan seketika saya sanggupi. Kemudian hari ini siang tadi saya berangkat, dan malam ini kami sudah selesai menuntaskan apa yang menjadi dawuh beliau Sinuhun Ida Bedara Mahadewa. Nah, ini yang bisa saya simpulkan adalah ketika kita berikhtiar, berjuang, tidak menyerah penyakit seperti apapun beratnya, macam apapun keadaan kita harus ikhtiar dulu secara fisikly atau secara manusiawi, ya, secara wajar. Setelah kita berusaha seperti itu, barulah kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan pertolongan atau pengobatan secara metafisik atau secara gaib. Dan di sini para leluhur tidak pandang bulu siapa yang datang, siapa yang akan diobati. Ya, terutama pertanyaannya sekelas entitas yang sangat luhur, ya, sekelas Sinuhun Ida Bedara Mahadewa ini berkenan untuk memberikan pengobatan kepada istri saya, ya tentunya tidak terus tiba-tiba bisa begini, ya enggak. Karena apa? Ya ini hikmah dari kami tidak pernah pandang bulu untuk menghaturkan sembah bakti kepada para leluhur, para entitas gaib, terutama yang ada di Nusantara. Leluhur saya sendiri, saya pepundi, saya hormati, saya junjung setingginya dengan cara-cara Jawa. Kemudian leluhur di Tatar Pasundan, leluhur di Pulau Dewata,
juga saya hormati, saya datangi, menghaturkan sembah bakti, dan itu luar biasa sekali, akan sangat berguna manakala kita sedang dalam keadaan kesulitan. Tentu saja segala macam pertolongan itu akan datang, dan semua itu adalah cara Tuhan mengobati, cara Tuhan menolong kita itu melalui banyak cara ya. Tuhan tidak secara langsung menangani penyakit kita, bisa Tuhan memberikan obat, memberikan kesembuhan, tetapi melalui tangan seorang dokter, tangan seorang dukun pijet, tangan seorang tabib, seorang peracik jamu, para leluhur, termasuk melalui tangan para kadiwatan. Jadi monggo dibuka mindsetnya, dibuka wawasannya, dibuka pola pikirnya seluas-luasnya, agar supaya tidak menjadi penghambat atas anugerah agung yang bisa kita dapatkan. Ini mungkin tidak akan kami alami, tidak akan istri saya alami ya, terima anugerah ini jika kami terlalu sempit memandang kehidupan ini, jika kami terlalu fanatik memegang sebuah keyakinan ya. Tapi karena kami tidak fanatik memegang sebuah keyakinan, dan kami memahami sejatine urip bahwa fanatik itu sebenarnya tidak perlu dan itu salah kaprah, dan saya memahami Tuhan maha besar, bahkan lebih maha besar dari yang disebutkan dalam berbagai buku ya. Tuhan maha welas asih, bahkan yang saya pahami, yang saya temukan dalam fakta kehidupan ini, Tuhan ternyata jauh lebih maha welas asih dibanding dengan apa yang ditulis orang, ditulis dalam berbagai macam buku pelajaran tentang belief system atau keyakinan. Jadi monggo silahkan untuk membuka mindset, karena Anda akan terkesima melihat betapa Tuhan jauh lebih maha besar, jauh lebih maha welas asih, jauh lebih maha bijaksana daripada yang Anda sangka selama ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Gus Made, kepada Kek Mahayoni, kepada Kadek, dan semua sedulur-sedulur yang ada di Bali, anak-anak saya yang ada di Bali, dan anak-anak KKS yang telah memberikan support secara lahir batin ya, itu luar biasa sekali, menambah semangat. Dan inilah hikmah atau ilmu yang bisa kami petik, dan tentunya kami memiliki tanggung jawab moral untuk membagi pengalaman saya ini, pengalaman lahir batin, pengalaman spiritual ini kepada siapapun. Barangkali akan sangat bermanfaat bagi sedulur-sedulur semua yang sedang mengalami suatu kesulitan atau sedang menderita suatu penyakit. Monggo ini bisa dicoba, mudah-mudahan cocok, mudah-mudahan sembuh, dan jangan pernah putus asa. Kalaupun satu tempat atau satu cara belum menemui kecocokan, jangan putus asa, jangan menilai ternyata ini tidak ada apa-apanya. Tapi mungkin karma-karma yang kita harus bayar atau harus tebus itu mungkin masih panjang. Jadi tetap berusahalah terus, karena kadang-kadang yang namanya kecocokan itu masing-masing orang ada warna-warna, ada kecocokannya sendiri-sendiri, dan itu harus berusaha untuk dicoba terus supaya kita menemukan yang paling cocok. Demikian yang bisa saya sampaikan pada sedulur-sedulur semua. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat buat kita semua. Sebagai penutup, saya juga sampaikan kepada sedulur-sedulur bahwa keadaan istri saya begitu mandi di pelukatan itu, rasa sakit kepalanya itu sudah bisa berkurang sangat banyak. Mungkin bisa dikatakan berkurang separuh ya, karena sebelumnya itu setiap saat itu selalu kesakitan yang luar biasa, selalu kesakitan yang ya mungkin sudah nggak tahan lagi, karena bahkan kadang sampai menangis ya, tidur sulit karena kesakitan di kepala. Dan setelah dilaksanakan pelukatan itu rasa sakit itu hilang banyak sekali. Dan kemudian setelah di Pura Tambowara, setelah selesai melakukan prosesi ritual itu, benar-benar ajaib ya, yang tadinya kesakitan yang luar biasa itu sama sekali rasa sakitnya itu hilang. Dan bisa dikatakan ya 75% secara spontan ya, secara kontan itu bisa merasakan adanya progres kesembuhan yang luar biasa.
Dan mudah-mudahan nanti ini kita tinggal menuntaskan dari sisa-sisa yang masih ada dan diberikan kelancaran dan kesembuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada sedulur-sedulur semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat, berguna untuk kita semua, untuk sedulur semua yang sedang mengalami kesulitan yang sama. Semoga dapat menemukan jalan yang terbaik. Monggo bila ingin mencoba ke Pura Tambowaras dan ke Pancoran Saptagangga, mudah-mudahan berhasil. Wilujeng rahayu kang tinemu, bondo lan bejo kang teka saking kersaning Gusti. Suradira jaya ningrat lebur dening pangastuti, rahayu sagung titah dumadi, jaya-jaya wijayanti.